Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Martiana, NIM 1910204031. Saya berasal dari Lokal 5B, jurusan Tadris Biologi, di mana saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah Biologi Konservasi dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Hendra Lardiman, SSI MPD, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keanekaragaman genetik dan konsep dasar plasma nuftah, di mana yang pertama saya akan mengulang kembali apa itu yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati, di mana keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi dan variabilitas kehidupan di bumi. Keanekaragaman hayati biasanya merupakan variasi pada tingkat genetik, spesies, dan ekosistem. Dalam pengertian lain, biodiversitas adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Keanekaragaman hayati melingkupi berbagai perbedaan atau bentuk, variasi, penampilan, jumlah, dan sifat-sifat yang terlihat di berbagai tingkatan, baik itu tingkat gen, tingkat spesies, maupun tingkat ekosistem. Nah, kita langsung saja masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu ada pengertian keanekaragaman genetik, di mana gen atau plasma nuftah adalah substansi kimia yang menentukan sifat keturunan yang terdapat di dalam kromosom. Setiap individu mempunyai kromosom membawa sifat menurun atau kita sering sebut dengan gen, dan terdapat di dalam inti sel. Perbedaan jumlah dan susunan faktor menurun tersebut akan menyebabkan terjadinya keanekaragaman gen. Nah, yang kedua yaitu ada konsep dasar plasma nuftah, di mana pengertian dari plasma nuftah itu sendiri adalah sekumpulan gen yang ditransmisikan dalam reproduksi ke keturunan oleh sel-sel reproduksi yang bergabung membentuk individu baru. Konsep plasma nuftah ini adalah sumber daya genetik. Umumnya digunakan untuk menunjuk genom spesies tanaman liar dan non-genetik yang dimodifikasi untuk pertanian. Plasma nuftah ini juga diartikan sebagai bagian tubuh tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme yang mempunyai fungsi dan kemampuan mewariskan sifat. Plasma nuftah ini juga dikenal sebagai serangkaian gen yang melalui sel-sel reproduksi atau gamet ditransmisikan ke keturunan melalui reproduksi. Setiap organisme yang masih liar di alam maupun sudah dibudidayakan manusia mengandung plasma nuftah. Plasma nuftah ini berguna untuk merakit varietas unggul pada satu spesies, misalnya spesies yang tahan terhadap suatu penyakit atau memiliki produktivitas tinggi. Plasma nuftah ini juga akan mempertahankan mutu sifat dari suatu organisme dari generasi ke generasi berikutnya. Misalnya ada padi, ubi jalar, dan juga keanekaragaman plasma nuftah dapat tetap terjaga melalui pelestarian semua jenis organisme. Nah, yang kedua ada kegunaan plasma nuftah, di mana plasma nuftah ini digunakan untuk berbagai alasan seperti perbaikan genetik, konservasi keanekaragaman hayati, studi adaptasi mekanistik, sistematika dan taksonomi, pemantauan lingkungan, epidemiologi, dan forensik, di mana konsep gen ini membawa kita ke DNA, karena merupakan unit informasi yang berada dalam posisi tetap di dalamnya. Gen mengkode produk seperti protein dan merupakan gen yang menyimpan data yang ditransmisikan dari generasi ke generasi dalam spesies yang sama. Penggunaan plasma nuftah yang paling umum adalah di bidang botani dan pertanian. Idenya mengacu pada keragaman genetik dari spesies tanaman yang berbeda, apakah dibudidayakan oleh manusia atau liar. Untuk menjamin kemungkinan reproduksi spesies ada bank plasma, di mana bank plasma nuftah ini yaitu reservoir dari propagaul yang memungkinkan untuk melestarikan keanekaragaman genetik tanaman dan spesies liar terkait, baik itu hewan maupun tumbuhan. Perlu dicatat bahwa propagul adalah bagian tanaman yang dapat menyebabkan spesimen baru.
Bank plasma Nuftah didedikasikan untuk mencari, mengumpulkan, dan menyimpan perbanyakan spesies yang dianggap berguna bagi manusia. Dan secara umum, biji yang disimpan dalam seset disimpan dalam endapan suhu rendah. Kontrol suhu sangat penting agar benih dapat disimpan dalam waktu lama tanpa kehilangan fungsinya. Dan yang terakhir ada cara melestarikan plasma Nuftah, di mana yang pertama ada pemuliaan strain, yang kedua spesies yang dibudidayakan, yang ketiga varietas komersial, dan yang keempat stok genetik khusus, dan yang terakhir ada Landsraces. Di mana hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga materi kali ini sangat-sangat bermanfaat bagi semua orang. Jika ada kritik, saran maupun pertanyaan, silakan ajukan pada kolom komentar. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.